Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Sehat ya, Pak Jonting ya? Sehat, Bu Korea. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Saya Pak. buka masker aja, Bu Korea. Iya, benar. Kali ini saya berkaitan dengan tugas lagi, Pak. Disuruh ada tugas analisa pengambilan keputusan beberapa kepala sekolah yang nanti kita bandingkan hasil dari pendapat beliau, termasuk Pak Jonting. Nah, topik yang kita ajukan tuh berkaitan dengan kepemimpinan atau pengambilan keputusan. Jadi pertanyaan yang pertama yang ingin saya pertanyakan ke Pak Jonting itu bagaimana ketika Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan yang saya sebutkan tadi. Jadi dalam pengambilan keputusan itu Bu Kori memang semata-mata tidak hanya benar atau salah. Namun demikian harus dipertimbangkan beberapa faktor, termasuk faktor resiko. Kemudian tadi kalau sama-sama benar harus ada pertimbangan yang masak tentu. Oke. Berarti dalam hal mengambil keputusan yang tadi yang dilema etika ya, Pak ya, harus mempertimbangkan beberapa faktor. Oke, pertimbangan, kemudian pembinaan gitu ya, Pak ya. Ada pembinaan, ada resiko. Resiko itu plus minusnya. Oke, mempertimbangkan ketiga hal tersebut ya. Pertama tidak langsung diputuskan, artinya Bapak bina dulu. Dianalisis dulu, kemudian dibina, diberikan pembinaan. Wah, itu udah langsung jawab ke nomor 2 tuh langkah-langkahnya ya. Tapi sudah juga menjawab poin 1 tentang bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan yang mengandung nilai-nilai kebajikan tersebut. Nah, Pak Jonting ada pertanyaan lagi yang ketiga nih. Hal-hal apa yang selama ini Anda anggap efektif atau Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika? Kasus dilema etika itu yang paling efektif gitu. Paling efektif adalah sebenarnya begini Bu. Kita harus juga meminta pendapat orang terdekat. Orang terdekat di dalam satu sekolah katakan itu adalah staff manajemen. Pertimbangan itu walaupun decision maker tetap kita yang harus memutuskan, dan apabila kita sudah putuskan itu harus ajak Bu. Resiko apapun kita yang tanggung. Alasan yang memang bisa diberikan izin, sakit ada surat keterangan dokter, ikut kegiatan CGP, seminar, mana undangan seminar, kompetensi guru ingin berkembang, pasti kepala sekolahnya kan gitu Bu. Walaupun tidak ada CGP saya yang begitu, ini contoh ekstrim tadi Bu Kori, ya tetap CGP-nya akan kita tegur, Anda benar melakukan workshop di kelas, tapi kenapa tidak berizin? Karena ada tugas di sekolah. Nah kalau Anda berizin, kita akan berikan guru pengganti. Nah, misalnya kan gitu Bu Kori. Iya, betul Pak. Kadang-kadang ini yang harus juga kita perhatikan gitu pada teman-teman yang lain. Ada hal-hal menarik ringan gitu, namun memang itu kita lakukan Bu Kori. Ya. Tetapi ada juga memang keputusan itu bulat mutlak harus segera kita ambil, yes or no tadi. Oke, lanjut dulu ya Pak. Nanti kesimpulan di belakang aja biar cepet. Pak Jonting kalau mengambil keputusan tuh tantangannya apa? Contoh yang misalkan tantangan yang paling Bapak hadapi itu? Kalau saya hanya berpikir Bu kelangsungan sekolah. Oke. Tantangannya itu? Iya. Jadi gini, keputusan yang diambil karena saya ada di sekolah, dia tidak boleh mengganggu KBM, dia tidak boleh mengganggu jalannya komunikasi antar teman, dan dia harus bisa menjadi lebih baik di kedepannya, terutama untuk sekolah. Jadi tantangan terberat itu adalah tidak boleh mengganggu KBM. Bapak ingat nggak tidak boleh mengganggu KBM, yang Bapak utamakan apa di situ? Apanya Bu? Kalau tidak mengganggu KBM kegiatan belajar mengajar di kelas. Ya, itu yang Bapak paling utamakan tuh kepentingan siswa. Mantap jawabannya. Oke. Terus sebentar lanjut ya. Nanti aja terakhir. Pak Jonting punya nggak waktu khusus gitu ya ketika menghadapi dilema seperti itu? Bapak punya prinsip saya harus selesaikan langsung di tempat atau saya nunda pakai jadwal yang lain dulu seperti itu. Kasuistik. Nah ya terus? Kasuistik. Ada kalanya memang keputusan itu harus segera diambil. Tapi kalau memang harus dipikirkan tadi ada analisa dan seterusnya, saya akan tunda. Tadi kalimat saya pernah saya katakan tunda. Tunda itu bukan menunda, tapi berpikir ulang. Analisis apa sih kelebihannya? Kalau saya ambil begini, bagaimana dampak yang tadi? Tantangan
KBM saya di sekolah, KBM kita di sekolah terganggu tidak? Kepentingan murid terganggu tidak? Jika tidak, lanjut keputusan. Jika terganggu, apa langkah berikutnya? Jadi seperti itu Bu. Kasuistik. Jadi keputusan itu memang bisa diambil seketika, harus diambil seketika, tetapi ada kalanya tidak harus seketika. Pada saat memilih tadi ya, seketika atau tidak itu, Bapak prosedurnya tadi boleh lebih diperjelas gitu Pak? Tadi Bu, kasus apa yang harus segera diselesaikan tadi? Apakah kasus ini harus segera mengambil keputusan? Contoh, saya harus masuk ke sekolah. Aturannya begitu. Ya. Sebelum anak datang, saya sudah ada di sekolah. Ya. Apa yang terjadi? Saya jalan, ada anak kita kecelakaan dan saya lihat itu bed SMA 7, saya berhenti. Secara otomatis pertama, saya akan terlambat datang ke sekolah. Kemudian anak ini harus saya tolong. Saya bawa ke rumah sakit terdekat. Jaraknya kurang lebih beberapa ratus meter. Ini salah satu ambilan keputusan ya Bu. Saya telepon orang tuanya. Kemudian orang tuanya mengatakan, Pak, Bapak jangan dibawa di rumah sakit itu. Walaupun saya sudah berada di depan rumah sakit itu Bu, keputusan harus cepat. Oke, saya ikuti kemauan orang tua. Saya tanya sekali lagi, pindah. Nah, walaupun resikonya anak luka makin lama, tetapi itu keputusan harus cepat Bu. Yang pasti tadi, saya ambil dulu, sampai dulu di rumah sakit terdekat. Begitu tidak setuju, baru. Kalau tidak ada jawaban, kita masuk. Itu contohnya. Jadi kesimpulannya, prosedurnya gimana tuh? Mengutamakan kepentingan dulu, Bu. Kemudian baru kepentingan dulu, lihat kondisinya seperti apa, decision maker ambil keputusan. Contohnya begitu. Ya. Ada nggak Pak, seseorang atau lembaga atau apa faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika itu? Ini kan kasusnya kita kembali lagi ke yang dilema etika. Benar. Iya, benar. Ada Bu, Ya, yang pasti lingkungan sekolah. Saya tidak mengatakan siapa, tetapi kondisi Wakasek, kondisi Bapak Ibu Dewan Guru, kondisi beberapa teman yang supporting lebih baik. Dalam artian gini, guru senior katakan gitu. Itu kan bisa kita ajak bicara. Terus kita juga bersosialisasi dengan teman-teman. Jadi intinya siapa yang supporting? Supporting saya lingkungan sekolah. Ekosistem sekolah. Kalau boleh dikatakan siapa orangnya? Warga sekolah. Siapa itu warga sekolah? Mulai dari kepala sekolah, guru, OB, orang tua dan anak-anak. Oke. Boleh langsung saya ini ya Pak ya. Dia ambil keputusan tuh Pak Joting sudah beberapa hal saya rasa udah semuanya sepakat seperti itu. Intinya ada 3 kalau boleh saya untuk closingnya Pak ya. Jadi dalam mengambil keputusan yang pertama selalu kita harus mampu bertanggung jawab dengan apa yang kita putuskan. Betul. Kemudian yang kedua, kita itu harus berpusat pada murid. Sekolah ini endingnya apapun masalah yang kita hadapi, kembalikan lagi murid nomor 1. Ya. Kemudian junjung tinggi nilai-nilai kebaikan. Jadi nilai-nilai luhur yang universal itu yang harus kita utamakan. Tidak ada tendensi lain kecuali hal itu. Kemudian ingat ketika kita mempunyai sebuah kayak filsafat atau apa, jangan pernah mengambil keputusan itu karena ibarat kata kita tuh mengambil keputusan kayak kita menggambar, ya kan? Dan menggambar itu sudah tidak bisa kita hapus. Maka ketika mengambil keputusan salah itu akan terkenang dan tercatat lah, sudah tidak. Ya itu aja yang mungkin sebagai tugas. Namun, ya Pak, saya tambahkan Bu, keputusan sudah diambil tidak bisa cabut ya. Tapi keputusan yang katakan tidak tepat bisa diperbaiki dengan keputusan berikutnya. Betul. Evaluasi dan refleksi. Iya. Mantap. Jadi jangan pernah takut mengambil satu keputusan jika itu sudah dipikirkan, sudah dipertimbangkan beberapa itu yang faktor tadi ya Bu ya. Ada resikonya, ada kedekatan, ada faktor etika, ada faktor sosial. Lakukan. Dan tadi kalau kita di sekolah, apa yang utama? Saya katakan KPM berpusat pada siswa. Oke, berarti siswa. Saya setuju sama dengan Bu Kori. Itu Bu, yang harus kita ambil. Apapun keputusan kita. Sekolah, yang namanya sekolah
endingnya memang pasti siswa. Iya. Siswa itu dilakukan di mana, di sekolah dengan KBM yang baik gitu. Terakhir pertanyaan, dari kita diskusi ini Pak Joting dapat pengalaman apa? Saya pengalaman yang baru, saya diingatkan kembali bagaimana kita mengambil satu keputusan. Terima kasih sudah diingatkan, bertanggung jawab, tidak ragu-ragu, ngambil keputusan itu memang seperti itu, Bu. Iya. Kelihatannya mudah secara teori, tetapi tidak selamanya. Karena kasus yang terjadi tidak sama dengan yang ada pada teori. Itu berarti tantangan. Improvisasi. Iya. Nah, di sini Bu ada perlu improvisasi. Tapi makasih Bu Kori sudah diingatkan, dan sekali lagi kita harus sama ambilan keputusan kepentingan murid di atas segala. Oke. Alhamdulillah selesai. Sehat selalu.